Apa itu nafas? Nafas itu penghubung antara diri sejati kita yang di dalam dengan diri yang maha tak terbatas di luar sini. Makanya kan nafas itu menghubungkan diri yang di dalam dengan ini yang di luar. Nah, kalau kita sudah bisa terhubung diri yang di dalam dengan diri yang di luar ini, sudah bisa mengalami la ilaha illallah. Awas, la ilaha illallah itu bukan dibaca, tapi dialami, dirasakan. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Bahasa lainnya yang mana? Yang bukan Allah. Dan kalau kita sudah bisa lewat napas itu terhubung antara diri yang di dalam dengan diri yang di luar ini, luar biasa. Kita tidak mungkin merendahkan orang, karena kita akan punya satu pengalaman bahwa Allah itu bukan hanya meliputi saya, tapi Allah yang sama, Tuhan yang sama meliputi tubuh-tubuh yang berbeda. Jadi sebetulnya tubuhnya saja berbeda, tetapi di dalam tubuh itu ada Dia yang sama. Jadi kalau kita merendahkan orang lain, berarti merendahkan Dia yang di balik tubuh itu. Kalau sudah sampai di tingkatan welas asih yang semacam itu, gak akan berani lagi menyakiti orang. Makanya kalau leluhur kami selalu mengatakan, begitu seseorang sudah sampai di kesadaran itu, maka dia akan menjadi matahari. Matahari itu bersinar, terus memancarkan energinya. Dan matahari tidak pernah mendapatkan balasan dari energi yang dipancarkannya. Hanya satu arah. Kita sudah terbiasa hidup itu harus dua arah. Kalau kamu baik sama aku akan baik sama kamu. Begitu bukan? Kalau kamu setia sama aku akan setia kepada kamu. Kalau kamu pergi kemanapun bawa oleh-oleh untukku, maka aku pun pergi kemana-mana akan ngasih oleh-oleh untukmu. Dan kalau kamu ngasih oleh-olehnya saeuti, aku juga akan ngasih oleh-olehnya saeuti. Waras nggak gitu? Waras nggak gitu? Lucunya yang kayak gitu dianggap kewarasan. Coba, ketika saya mempraktekkan membalas kejahatan dengan kebaikan, masih banyak yang bilang sama saya, apa-apaan orang kayak gitu dibaikin. Jadi masih tidak setuju dengan itu. Padahal jelas Quran mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Allah berbuat baik kepada kita bukan karena kebaikan kita, tetapi karena cinta kasihnya yang luar biasa. Jadi kita ini sudah lama mengalami krisis cinta kasih. Boro-boro orang lain, diri sendiri saja tidak dikasihinya. Betul apa tidak? Yuk sekarang kita belajar kesadaran. Sebelumnya mari kita berterima kasih dulu ya kepada Dia, sang kehadiran, sang keberadaan yang mengurus, mengatur semua kebutuhan kita. Dia hadir sebagai penglihatan kita, Dia hadir sebagai pendengaran kita, Dia hadir sebagai nafas kita, Dia hadir sebagai rasa yang terus menerus berada dalam diri kita. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta. Kita mohon restunya, kita mohon ridhonya. Semoga intuisi kita hari ini bisa terhubung ke alam-alam yang tinggi, dan kita mendapatkan pencerahan, kita mendapatkan ilmu-ilmu sejati yang bisa menyadarkan kita semua.
Makanya hidup itu nggak usah 100 tahun, nggak usah 10 tahun. Hidup itu adalah sehari, bereskeun we lah poe. Hidup itu sapoe-sapoe. Sekarang begitu bangun tidur, terima kasih ya Allah, hari ini aku sudah dikasih kehidupan baru, hadiah besar bagiku ya Allah. Izinkan aku hari ini untuk melakukan aktivitasku. Jangan ada satu orang pun Tuhan hari ini yang terluka oleh kata-kataku. Tidak boleh ada orang yang berkurang kebahagiaannya dengan kehadiranku. Tidak boleh ada satu makhluk pun yang terbunuh oleh kehadiranku. Sehari ini aja, sehari. Nah besok kalau masih hidup, sehari lagi. Lusa masih hidup, sehari. Gitu aja. Saya pastikan yang menentukan masa depan kita itu adalah apa yang kita lakukan hari ini. Sesederhana itu hidup. Cuma kita sudah terlalu lama tidak berkunjung ke saat ini di sini sekarang. Kita sudah berkunjung ke masa depan. Akibatnya saat kita berkunjung ke masa depan menjadi cemas, menjadi takut. Saat kita berkunjung ke masa lalu kita menjadi sedih. Tapi kalau kita berkunjung ke saat ini, di sini saat ini tanpa penghakiman, menerima semua hal saat ini apa adanya, tanpa benar salah, tanpa baik buruk, semua realitas diterima apa adanya, kita akan selalu damai. Jadi ada orang yang nanya ke sama saya, ayah katanya kesadaran tuh apa? Waduh, sadar teh maneh sadar tiap saat. Kalau lagi cuci tangan sadar cuci tangan, lagi masak sadar masak, lagi lihat sadar bisa melihat, lagi mencium sadar bisa mencium. Terus sadari lebih dalam, maka kita akan merasakan kehadiran Dia Sang Maha Sadar. Gak jauh, gak jauh, gak jauh. Hidup itu di sini saat ini sekarang. Kembali lagi tadi, ketika kalian mau makan, pikiran sudah di meja makan, cuci tangan bukan tujuan. Cuci tangan hanya sarana untuk mencapai tujuan, karena tujuannya adalah makan. Kalian akan melewatkan kesempatan yang indah untuk merasakan air menyentuh tangan. Tangan bisa digerakkan satu dengan yang lain. Yang kanan membersihkan yang kiri, yang kiri membersihkan yang kanan. Kita akan kehilangan kesempatan merasakan bagaimana dua tangan ini bekerja sama, saling membersihkan. Hilang semua ingatan. Lucunya lagi, ketika sampai di meja makan, pikiran sudah bergerak lagi ke tempat lain.